Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mencoba mengerjakan contoh-contoh soal Smart GMA Numerical Magang Bakti BCA. Oke, langsung saja ya kita menuju ke soal yang pertama. Jadi di soal yang pertama ini kita bertemu dengan jenis soal deret angka gitu ya teman-teman. Dimulai dari angka 3 hingga angka 15 dan diminta angka selanjutnya berapa gitu ya. Nah kalau ada deret angka ini kita harus tentukan terlebih dahulu pola perubahan dari angka pertama ke angka kedua dan seterusnya gitu ya. Kita tentukan polanya dulu. Di sini ada 3, 6, 9, 12 dan 15. Dari 3 ke 6 ini kan plus 3 gitu ya. Kemudian dari 6 ke 9 juga plus 3. Begitu pula dari 9 ke 12 juga plus 3. Artinya ada pola yang sama gitu ya. 3, 3, 3 dan 3. Berarti di angka selanjutnya setelah angka 15 adalah plus 3. Jadi jawabannya adalah 18 dan itu ada di opsi yang C gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini ada soal cerita ya, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika kereta tersebut menempuh jarak 220 km, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, di sini yang ditanyakan adalah lama waktu ya teman-teman. Jadi untuk menentukan lama waktu itu berarti rumusnya adalah ini waktu tempuh gitu ya. Waktu tempuh itu sama dengan jumlah jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, karena di sini jumlah jaraknya adalah 240 km dan sedangkan kecepatan rata-ratanya adalah 80, maka jika kita bagi 240 dengan 80 maka akan mendapatkan angka 3 gitu ya. Jadi lama waktu perjalanannya adalah 3 jam gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita bertemu lagi dengan deret angka gitu ya. Coba kita cari tahu polanya. 7, 13, 21. Nah, dari 1 ke 3 itu kan plus 2 gitu ya. Kemudian dari 3 ke 7 ini itu plus 4. Dari 7 ke 13 ini plus 6. Dari 13 ke 21 plus 8. Artinya dari satu angka pertama ke kedua terus juga kedua ketiga itu ada penambahan plus 2 gitu ya. Berarti dari angka 21 ke angka berikutnya adalah plus 10 teman-teman. Artinya dapatnya jawabnya berapa? Yaitu 31 gitu ya, yang C lagi. Nah, kemudian yang nomor 4. Nomor 4 ini kita diminta untuk mencari yang dari opsi yang ada dari A sampai F ini yang tidak memiliki kesamaan teman-teman ya. Di sini berarti kita harus tentukan ya. Opsi yang pertama 25, ada 49, 64, 81 sama 100. Ini berarti kalau dilihat polanya ini bilangan berpangkat ya. 25 berarti 5 pangkat 2 gitu ya. Kemudian 7 pangkat 2. Ini 8 pangkat 2. 81 adalah hasil dari 9 pangkat 2, 100 adalah hasil dari 10 pangkat 2, dan yang 120 ini bukan bilangan berpangkat gitu ya. Jadi yang tidak sama dari opsi-opsi yang ada ini berarti yang F gitu ya. Nah, ini
semuanya adalah hasil bilangan berpangkat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 5 ini kita diminta untuk menentukan gitu ya, 9 pada berapa. Dari contohnya kan 5 ke 25. Nah, ini kan berarti 5 kali lipatnya gitu ya. Atau bisa juga ini adalah bilangan berpangkatnya gini. Gitu. Kalau ini adalah bilangan berpangkat, berarti kalau misalkan 9 berpangkat 2 berarti nilainya adalah 81. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 81 itu ya. Kemudian untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini kita diminta untuk menentukan selisih waktu gitu ya. Di sini kan ada kata-kata Jakarta 5 jam lebih cepat dari London dan Tokyo 9 lebih cepat dari Jakarta. Pukul berapakah di Tokyo jika di London pukul 7 pagi. Oke. Berarti kita pakai ini aja ya. Perumpamaan ya, jika J yaitu Jakarta itu sama dengan London plus 5, karena di sini kan ada kata-kata 5 jam lebih cepat gitu ya. Sedangkan di sini kita pakai T untuk perumpamaan Tokyo yang 9 jam lebih cepat daripada Jakarta. 9. Nah, yang ditanyakan adalah jam di Tokyo ya. Pukul berapakah di Tokyo gitu ya. Dan yang ditanyakan adalah Tokyo gitu. Berarti tinggal kita masukkan aja ya teman-teman rumusnya. Jadi rumusnya adalah D sama dengan J. Nah, J di sini itu adalah London gitu ya. Nah, di sini kan Londonnya berapa teman-teman? London itu adalah jam 7 gitu ya. Berarti di sini kan JJ itu London plus 5, berarti karena London adalah jam 7, maka terus di sini 7 plus 5 kita kurung tutup ditambah 9. Nah, berapakah hasilnya? 12 ditambah 9, hasilnya adalah 21.00 gitu ya. Kalau 21.00 sama dengan jam berapa teman-teman? Jam 9 malam gitu ya. Jam 9 malam. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang F gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 7. Nah, ini nomor 7. Nah, nomor 7 ini ditanya mengenai diskon ya. Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk semua barang. Jika harga asli sebuah tas adalah 250.000, berapa harga tas setelah diskon? Nah, berarti yang ditanyakan adalah harga tas setelah diskon ya teman-teman. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal dikalikan aja ya. Berarti 250.000 dikali 20%. Hasilnya berapa? Kalau kesulitan bisa kita gunakan pecahan saja ya, kan 20% ini sama juga seperti 1/5 gitu ya. Berarti kalau 1/5 tinggal dibagi aja ya, ini dibagi ini, maka kita dapatnya adalah 50.000 gitu ya. 50.000 berarti diskon barangnya adalah 50.000, sedangkan ditanyakan adalah harga setelah diskon. Berarti 250.000 dikurangi 50.000, hasilnya adalah 200.000 gitu ya. Kita cari opsinya yang C gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 8 gitu ya. Nomor 8 ini yang ditanyakan adalah mana dari hal-hal berikut ini yang tidak termasuk bilangan prima. Oke, bilangan prima itu adalah
Ini ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan angka itu sendiri gitu ya, atau bisa dibagi dengan mulai dari angka 1 ya, angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15, karena di opsinya kan hanya angka yang tertinggi dari 15 gitu ya. Jadi yang tidak termasuk adalah angka nomor 2 yang ada di opsi yang A gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, nomor 9 ini yang ditanyakan adalah perbandingan, sekali lagi ya. 12 ya, itu angka kembarannya adalah angka yang dipadankan adalah angka 6 gitu ya. 12 dengan 6 seperti 18 dengan gitu ya. Nah, 12 dengan 6 ini, 12 ini berapanya 6? Itu kan apa ya, 2 kali lipatnya 6 gitu ya, atau setengah gitu ya. 6 itu adalah setengah dari 12, berarti setengah dari 18 berapa? 9 gitu ya. Itu jawaban yang tepat dari nomor 9. Jadi jawabannya adalah yang C ya, yakni 9 angkanya ini. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini yang ditanyakan adalah sebuah bis berangkat dari terminal A pukul 8 pagi dan tiba di terminal B pada pukul 11.30 pagi pada hari yang sama. Berapa lama perjalanan bis tersebut? Oke, yang ditanyakan adalah lama perjalanan, berarti waktunya ya teman-teman ya. Yang ditanyakan adalah waktunya. Karena di sini di hari yang sama gitu ya keterangannya, berarti tinggal kita tentuin aja ya, atau kita tinggal kurangi aja 11.30 gitu ya, dikurangi 08.30, berarti di sini 30, ini 3, berarti totalnya adalah 3 jam 30 menit, yang C gitu ya. Oke, lanjut kita ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini teman-teman kita diminta untuk menentukan nilai dari B dikali 2 gitu ya. Berarti kita harus mencari nilainya, karena di sini diketahui A adalah 5 dan cara menentukan B-nya adalah sudah ditentukan juga gitu ya, A tambah 3. Berarti kita tentuin nilai-nilai dulu aja gitu ya. A sudah, berarti B 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Nah, yang ditanyakan B kali 5 berapa, kali 2 berapa, berarti 8 dikali 2 hasilnya adalah 16 gitu ya. Kita pilih yang ini 16. Oke, soal berikutnya. Nah, ini deret angka lagi gitu ya teman-teman ya. 100, 95, 89, 82, 74. Kita cari penurunannya dia berapa gitu ya, dari sini ke sini, ke sini, dan sini ke sini. Nah, ini kan minus 5, kemudian dari sini 95 ke 89 itu minus 6 gitu ya. Dari 89 ke 82 itu minus 7, dan dari 82 ke 78 itu minus 8. Nah, berarti angka setelah 74 ini berapa? Kalau polanya seperti ini gitu ya, berarti di sini harusnya adalah minus 9. 74 dikurangi 9 hasilnya adalah yaitu 65 ya, 65. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ya teman-teman ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 13 ini soal cerita ya. Sebuah kelas memiliki 30 siswa. 60% dari siswanya adalah perempuan. Berapa jumlah siswa laki-laki di kelas tersebut? Oke. Jadi siswa
total gitu ya, totalnya adalah laki-laki plus perempuan itu kan 30. Nah sekarang kita tentuin jumlah perempuannya dulu ya, karena di sini kan sudah ada keterangannya ya, 60% itu perempuan, itu 60% dari dikali gitu ya, dikali 30 siswa. Nah sedangkan laki-laki karena ini 60 berarti kan sisanya itu 40% gitu ya, dikali 30. Nah kalau kita cara cepatnya, kalian ditanyakan hanya siswa laki-laki, kita sebenarnya tidak perlu menghitung yang perempuan gitu ya, kita hanya perlu menghitung yang laki-laki gitu. 40%-nya 30 adalah 12 ya teman-teman, sedangkan kalau yang B ini 18. Jadi siswa laki-lakinya berapa? Yaitu 12, yang B gitu ya. Oke, untuk yang 14 gitu ya, ditanya mana dari hal berikut ini yang tidak memiliki kesamaan. Nah, yang tidak memiliki kesamaan di sini ada buku, koran, majalah, pensil, novel, komik. Nah, dari yang A, buku, koran, majalah, novel, dan komik itu adalah bacaan ya teman-teman ya. Itu adalah bacaan. Kecuali yang pensil gitu ya. Kalau yang pensil ini itu adalah alat tulis. Berarti yang tidak punya kesamaan dengan opsi yang lain adalah yang D, yaitu pensil gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Oke teman-teman, kita tulis terlebih dahulu untuk soal nomor 15. 1, 2, 3, 5, dan 8. Soal berikutnya berapa gitu ya. Setelah ini berarti cara menentukannya seperti ini teman-teman. Dari angka 1 dengan angka 2 ini ditambah gitu ya. Angka 1 ini, angka 1 ini dan ini ditambah gitu ya. Ini dan ini hasilnya adalah 2 gitu ya. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3 gitu ya. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Berarti kalau kita menentukan di sini berarti jawabannya adalah 5 ditambah 8 berapa? Yaitu 13 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya nomor 16. 2, 5, 8, 11, 14. Nah ini polanya kita cari ya. Dari 2 ke 5 plus 3, dari 5 ke 8 juga plus 3, dari 8 ke 11 juga plus 3, dari 11 ke 14 juga plus 3. Berarti berapakah angka berikutnya? Karena polanya sama terus, berarti angka berikutnya juga harus ditambah 3, yaitu 17 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu 17. Nah ini soal bacaan. Sebuah kolam renang memiliki volume 1200 liter. Jika kolam diisi dengan debit 40 liter per menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam hingga penuh gitu ya. Yang ditanyakan adalah berapa lama teman-teman ya. Berapa lama berarti tinggal, kan debit airnya kan maksimal adalah 120 liter. Yang ditanyakan adalah lama waktunya. Berarti kalau lama waktu itu 1200 liter gitu ya, ini dibagi 40 liter per menit berapa? Coret 120 dibagi 4 hasilnya adalah 30, berarti 30 menit, yaitu opsi yang B ya teman-teman. Oke, soal nomor 18 berikutnya adalah deret angka ya.
1 titik, saya kasih titik aja ya biar gak bingung. 1.5 2.0 2.5 berapa ini? Nah dari sini ke sini itu nambahnya adalah plus 0,5 gitu ya. Dari 1.0 ke 1,5 itu juga nambahnya adalah 0,5. Ini juga sama, ini juga sama, berarti polanya sama semuanya. Berarti kalau di sini adalah dari 2,5 plus 0,5 hasilnya adalah 3,0, yaitu yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Yang ditanya adalah yang tidak memiliki kesamaan. Ada segitiga, ada persegi, ada lingkaran, ada pentagon, ada kubus, ada heksagon gitu ya. Kalau dari opsi-opsi yang ada ini, kalau saya cenderung ke yang yakni kubus gitu ya. Kenapa? Karena kubus itu kan sebuah bentuk yang jadi gitu, sedangkan yang lainnya kan itu hanya segitiga, persegi, lingkaran gitu ya. Jadi yang tepat menurut saya adalah yang kubus gitu. Oke, yang nomor 20 terakhir. Nah ini juga pertanyaan seperti itu ya. 7 angka pada sambungannya adalah 9. 12 berapa gitu. Nah 7 ini adalah hasil 49 ini adalah hasil dari 7 pangkat 2 gitu ya. Nah yang di sini kalau misalkan polanya seperti ini, 12 pangkat 2 itu berapa gitu ya, yaitu 144 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman, kita sudah mengerjakan 20 soal yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua dilancarkan ketika mengikuti tes sesuai dengan yang kalian minati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.